Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengumpulkan informasi dalam mengukur perkembangan pencapaian belajar serta keefektifan. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Sebenarnya prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran yang saya tangkap hanya ada 5. Yang pertama continue, maksudnya dari continue apa? Guru itu tidak ketika mengevaluasi peserta didik itu tidak hanya dalam ranah ujian atau UTS atau UAS, akan tetapi dalam ranah proses pembelajaran itu guru itu diwajibkan untuk selalu mengevaluasi peserta didik tersebut agar tidak berhenti dalam satu waktu. Lalu yang kedua, komprehensif. Maksudnya guru itu tidak hanya ketika menilai sebuah peserta didik, ketika menilai peserta didik itu tidak hanya mencakup beberapa aspek, tapi semua aspek yang sekiranya peserta didik itu miliki. Ketika semua aspek itu memenuhi, maka pengevaluasian itu akan berlangsung secara lancar dan sebagainya. Lalu yang ketiga, komparatif. Maksudnya apa? Guru ketika evaluasi pembelajaran, guru itu tidak harus berpedoman pada dirinya sendiri, akan tetapi guru tersebut bisa meminta bantuan terhadap orang-orang di sekitar. Karena apa? Keberhasilan peserta didik itu tidak terletak pada karena apa? Keberhasilan peserta didik itu kan terletak ketika semua yang ada di lingkungannya itu mengawasi, bersama-sama mengevaluasi. Jadi dari kepala sekolah hingga TU hingga Pak Bon itu juga bertanggung jawab akan keberhasilan peserta didik tersebut. Dan yang paling penting itu adalah orang tua. Lalu yang keempat objektif. Maksudnya apa? Ketika dalam pengevaluasian, guru itu dituntut untuk bersikap secara jujur, tidak karena semata-mata anak tersebut itu memiliki kekurangan lalu guru itu memberi nilai yang lebih. Itu bukan sebuah bentuk profesionalitas, tapi itu bentuk kesalahan besar dalam proses pengevaluasian pembelajaran. Lalu yang kelima, praktis. Maksudnya guru itu dituntut masuk praktis di sini itu secara tidak langsung itu menghemat biaya, waktu dan tenaga. Karena apa? Menghemat biaya karena kenapa disebutkan menghemat biaya? Karena bentuk pengevaluasi pendidikan itu tidak hanya mencakup satu faktor, tapi banyak faktor. Jika biaya itu dihabiskan dalam proses satu faktor, maka proses yang lain untuk mengevaluasi pengevaluasian pembelajaran itu akan terhambat. Lalu yang kedua, waktu. Nah, guru itu tidak semata-mata bekerja hanya untuk mengawasi peserta didik atau perkembangan peserta didik tersebut, tapi di situ mereka masih memiliki tanggungan. Masih banyak sekali tanggungan guru-guru itu untuk masih banyaklah kita tahu kesibukan seorang guru. Lalu yang ketiga, tenaga. Maksudnya jika tenaga itu hampir sama dengan faktor yang pertama, menghemat biaya. Jika tenaga itu dihabiskan untuk satu anak atau satu proses perkembangan peserta didik, maka ya itu semua tidak akan maksimal. Dan jika semua itu bisa dilakukan, maka ketika guru-guru yang lain ingin mengevaluasi murid-muridnya, itu mudah dengan mencontoh yang dilakukan guru A dan guru B, seperti itu. Ya, terima kasih. Instrumen evaluasi pembelajaran. Instrumen evaluasi pembelajaran ini ada 2. Yang pertama, teks sebagai alat hasil penilaian hasil belajar. Yang kedua, non-teks sebagai alat penilaian hasil dan proses belajar mengajar.
Yang pertama, teks sebagai alat penilaian hasil belajar. Pertanyaan-pertanyaan diberikan kepada siswa baik berupa secara lisan maupun tertulis yang berguna untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa. Teks ini dibagi menjadi dua. A. Teks subjektif atau uraian. Pertanyaan yang menuntut siswa dalam menjawab dalam bentuk mendiskusikan, menjelaskan, mendeskripsikan, membandingkan, serta memberikan alasan. Teks subjektif atau uraian ini meliputi 3 macam, yaitu uraian bebas, uraian terbatas, serta uraian terstruktur. Kelebihan teks subjektif adalah dapat mengukur mental menjadi tinggi, kemudian mengembangkan kemampuan berbahasa, serta meningkatkan keterampilan problem solving atau pemecahan masalah. Adapun kelemahannya yaitu sampel teks yang sangat terbatas dan kurang reliabel. B. Yaitu tes objektif. Tes objektif ini terdiri dari beberapa bentuk. 1. Pertanyaan dengan jawaban singkat. Kedua, pertanyaan soal menyedihkan. Yang ketiga, pertanyaan soal pilihan ganda. Pertanyaan soal pilihan ganda ini meliputi stem, option, kunci, dan distraction. Yang kedua yaitu non-text sebagai alat penilaian terhadap hasil dan proses belajar mengajar. Ini meliputi wawancara dan kuesioner. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara menggali informasi dari siswa secara individu. Kemudian kuesioner adalah teknik pengumpulan informasi yang analisis. Skala adalah alat untuk mengukur sikap, nilai, dan minat. Kemudian skala penilaian. Ini digunakan untuk mengukur penampilan orang lain oleh seseorang melalui pernyataan ini. Skala sikap digunakan untuk mengukur perilaku seseorang terhadap observasi adalah mengukur tingkah laku seseorang, yang mana tingkah laku ini bisa diamati. Observasi ini bisa melalui observasi langsung atau observasi partisipasi. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus ini digunakan untuk mempelajari segala sesuatu secara intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningrum. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan kali ini, yaitu mengenai urgensi mempelajari evaluasi pembelajaran PAI. Nah, yang pertama yaitu untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh murid dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua yaitu supaya guru dapat menilai daya guna pengalaman dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus mempertimbangkan bagaimana hasilnya. Yang ketiga yaitu metode mengajar dan sistem pengajaran yang dipergunakan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dalam kurikulum atau apakah belum diharapkan oleh kurikulum tersebut. Nah, yang selanjutnya, evaluasi pembelajaran PAI ini sangat urgent untuk dipelajari karena dapat menentukan kelemahan dan juga kekuatan yang terdapat dalam diri peserta didik. Sehingga dari evaluasi pembelajaran PAI ini dapat menjelaskan dan juga dapat mengetahui siapa saja peserta didik yang sudah memiliki kekuatan dalam pembelajaran ini maupun siapa saja peserta didik yang mengalami kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu dari evaluasi pembelajaran PAI ini dapat menentukan komponen-komponen atau unsur-unsur dalam pembelajaran. Antara lain yaitu yang pertama dapat menentukan tujuan dari proses pembelajaran, yang kedua dapat memberikan materi apa saja yang akan diberikan kepada peserta didik, yang ketiga yaitu alat dan metode dan juga sebagainya. Nah, berarti dalam evaluasi pembelajaran PAI ini dapat menentukan alat-alat maupun metode-metode seperti apa yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran ini juga dapat menentukan
atau dapat menjadi penentu kelemahan-kelemahan atau kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri guru. Dalam evaluasi pembelajaran, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan soal hot. Mengapa demikian? Sebab cara menyelesaikan soal ini memerlukan tingkat kemampuan analisis yang tinggi, sehingga siswa tidak hanya sekedar mengingat, namun juga bisa menyatakan kembali. Terima kasih. Jelaskan kaidah-kaidah mengenai penyusunan soal pilihan ganda. Ada 3 aspek. Pertama, dalam konteks materi, konstruktur, dan bahasa. Bahasa yang pertama, dalam konteks materi, maksudnya soal harus sesuai dengan indikator. Lalu yang kedua, pilihan dan jawaban harus homogen dan logis. Yang ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar ataupun yang paling benar. Lalu yang kedua, dalam konteks konstruksi, maksudnya pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Lalu yang kedua, rumusan pokok soal dan jawaban merupakan pertanyaan yang diperlukan saja. Jadi nggak usah bertele-tele, cuman cukup rumusan dan pokok soal ya jelas gitu. Nggak usah bertele-tele. Yang ketiga, pokok soal hendaknya tidak memberi petunjuk atau arahan kunci pada jawaban. Lalu yang keempat, pokok soal hendaknya tidak yang keempat, pokok soal tidak menggunakan pernyataan yang bersifat negatif. Lalu yang kelima, semua alternatif jawaban hendaknya harus sulit dibedakan. Lalu yang keenam, rumusan dan pilihan jawab hendaknya relatif ya. Dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga, dalam konteks bahasa, setiap soal menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku pada daerahnya, kecuali ya memahamkan lah. Karena kan soal itu bisa digunakan di mana saja, entah itu di nasional ataupun internasional. Lalu yang ketiga, setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Lalu yang keempat, pilihan jawaban menggunakan pengulangan kata atau frase yang merupakan satu kesatuan pengertian. Nah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini dibagi menjadi 3 ranah atau domain besar menurut taksonomi Bloom sendiri. Yang pertama yaitu ada ranah kognitif atau disebut juga dengan domain kognitif. Yang kedua yaitu ada ranah afektif atau domain afektif. Dan yang ketiga yaitu ada ranah psikomotor atau domain psikomotorik. Yang pertama yaitu domain kognitif. Domain kognitif ini diantaranya ada ingatan, ada pemahaman, ada lagi penerapan, ada lagi analisis, sintesis, dan juga ada evaluatif. Yang pertama yaitu ingatan. Ingatan disebut juga domain yang memfokuskan pada aspek untuk mengingat kembali. Jadi siswa-siswa itu atau peserta didik diminta untuk mengingat kembali materi-materi atau fakta-fakta sederhana. Nah, ranah ingatan ini disebut juga dengan ranah yang paling mudah untuk dipelajari. Contohnya seperti ini. Contoh dari domain kognitif sendiri seperti ini. Pengertian haji adalah, nah seperti itu. Itu disebut ranah domain kognitif yang berfokuskan pada ingatan. Yang kedua yaitu ada pemahaman.
Nah, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara beberapa konsep. Seperti halnya contohnya seperti ini. Jelaskan syarat-syarat dari pelaksanaan ibadah haji. Seperti itu. Jadi yang ketiga adalah penerapan. Penerapan ini memfokuskan pada peserta didik untuk mengetahui bagaimana cara-cara menerapkan dalam melakukan sesuatu. Contohnya seperti ini. Ketika Ibu Siti melaksanakan ibadah haji, beliau tidak melaksanakan wajib haji berupa melempar jumroh karena beliau dalam keadaan udzur syar'i. Lalu bagaimana yang harus dilakukan oleh Ibu Siti? Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, analisis. Analisis ini peserta didik diminta untuk menganalisis suatu hubungan atau situasi kompleks atas konsep-konsep dasar, seperti halnya menganalisis, menguji, menemukan, merinci, memecahkan suatu masalah, dan juga sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada sintesis. Dalam tahap ini, peserta didik diminta untuk menggabungkan hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan suatu struktur baru. Dan yang selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai suatu kasus yang diajukan oleh penyusun soal. Nah, jadi struktur hipotesis oleh Bloom yang pertama atau yang paling sukar atau yang paling susah, yaitu yang pertama yaitu evaluasi, dan yang kedua yaitu ada sintesis, yang ketiga analisis, yang keempat aplikasi, kelima pemahaman, dan yang terakhir atau yang paling mudah untuk dibuat soal yaitu pada taraf ingatan. Domain afektif, sikap atau nilai. Perilaku yang menunjukkan sikap afektif ini yaitu siswa disuruh menunjukkan respon dan guru meminta siswa agar mempertahankan pendapatnya. Kata kerja yang digunakan dalam sikap atau nilai ini adalah menerima, menjawab, menilai, dan mengorganisasi terhadap perilaku. Selanjutnya ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini berhubungan dengan kerja otot sehingga menyebabkan geraknya tubuh. Kata kerjanya berupa mendemonstrasikan, menghasilkan, meniru, mencoba, dan menambil. Tujuan instruksional ini menggambarkan tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran yang dapat diamati. Adapun manfaat dari tujuan instruksional ini bagi guru yaitu menyampaikan tujuan kepada orang lain, kemudian memberikan arahan untuk proses belajar mengajar, kemudian memberikan basis untuk evaluasi pembelajaran. Untuk mengkonstruksikan tujuan instruksional ini bisa dilakukan dengan menggunakan 3 komponen, di antaranya yaitu subjek, kemudian media perubahan, dan ketiga yaitu adanya kriteria kuantitatif.